Siapa Abu Talib? Abu Talib adalah paman Nabi. Siapa Abu Talib? Abu Talib adalah orang yang hidup di zaman Nabi, setiap hari bertemu dengan Nabi, dan dia dididik oleh sang guru yang terbaik di muka bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, beribu sayang, dia mati tanpa mentauhidkan Allah. Dia mengikuti ajaran agama nenek moyangnya, yaitu paganisme, menyembah berhala. Maka berdasarkan kisah ini, minimal ada 3 penghalang orang itu tidak dapat hidayah. Apa saja itu? Yang pertama, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama seseorang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah tidak selektif mencari teman, tidak selektif untuk mencari teman bergaul. Sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan, Abu Talib, dia lebih mengikuti temannya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah daripada mengikuti perkataan keponakannya sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mati tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Umat al-Islam, mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penyesalan orang nanti di hari kiamat, yang mereka berkata, kenapa si fulan dulu tak jadikan teman akrabku, kenapa dia tak jadikan sohib ana, kalau tidak aku jadikan temanku, nasibku tidak seperti ini. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat, teman akrabku. Salah cari konco, tidak selektif. Teman di media sosial, teman di lingkungan kita harus selektif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Cukup buat kita Abu Talib, jangan sampai kita meniru seperti Abu Talib yang tidak selektif cari teman. Di negeri ini tokoh PKI, tahukah kaum muslimin siapa Aidit? Namanya aslinya adalah Ahmad Aidit. Bapaknya kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah, kakeknya kiai, ulama besar, lahir di Belitung. Aidit adalah nasabnya bagus, bapak kiai, kakek kiai, ulama besar. Bahkan Aidit pintar baca Al-Quran, dia disuruh mengumandangkan adzan, bahkan dalam acara-acara tertentu dia melantunkan ayat-ayat Quran. Lulusan pondok pesantren, tapi dia bakar Al-Quran, dia sembelih orang Islam. Karena ketika dia pindah ke Jakarta, dia mulai berteman, sering membaca buku-buku Marxisme, bahkan dia pun bertandang ke Soviet dan RRC, dan dia pun terkesima dengan ajaran yaitu komunis. Dia salah mencari teman, akhirnya Ahmad Aidit namanya dirubah BN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Lalu dia dieksekusi, dan ketika saat akan ditembak mati di Boyolali, dia diberikan kesempatan untuk taubat. Dia tetap dengan yel-yelnya Aidit, disikat, matinya su'ul khotimah. Salah cari teman. Cukup Abu Talib, cukup Aidit. Jangan sampai kita dalam hidup ini salah cari teman. Akibatnya panjang sampai di hari kiamat, menyesal karena teman bawa pengaruh. Seseorang gak bisa dapat hidayah karena salah mencari teman. Yang kedua, umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah mengagungkan budaya, terlalu mengagungkan warisan leluhur, mengagungkan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-170. Allah Ta'ala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, la, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, warisan leluhur kami, budaya kami. Lalu Allah lanjutkan, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah, tidak dapat petunjuk. Allah tidak akan menanyakan, apakah kamu sudah melakukan ajaran bapak ibumu, nenek moyangmu? Tidak. Tetapi yang akan Allah tanyakan adalah, apakah engkau sudah mengikuti jalan Rasulku? Betapa banyak orang tidak dapat hidayah karena terlalu mengagungkan warisan leluhur, nenek moyang, adat istiadat, sehingga yang hak ditinggalkan. Yang penting ini adat saya, budaya saya.
Ini yang kedua, nggak dapat hidayah. Terlalu mengagungkan, yang menyelisih syariat Islam, budaya tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebab seseorang itu tidak mendapatkan hidayah, yang ketiga adalah karena takut dicela, takut dicaci maki, takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Lihat Abu Thalib tadi, dia berkata kepada keponakannya, andai kata orang-orang Quraisy tidak memusuhiku, tidak mencelaku, dan tidak mengatakan aku ini seorang pengecut, niscaya apa yang kau ajarkan itu akan aku ucapkan terang-terangan di hadapanmu. Takut dihina, takut dicaci maki, takut dicela, takut diusir oleh keluarga dan masyarakat. Nggak dapat hidayah karena dia cari ridhonya manusia daripada ridho Allah. Maka carilah ridha Allah sekalipun manusia itu murka. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Ar-Rum, surat yang ke-30 dan ayat 60, yang intinya adalah jangan mencari murka Allah dengan mencari muka kepada manusia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa seseorang yang telah mengetahui bahwasanya setiap makhluk di muka bumi ini berasal dari tanah, maka bagaimana mungkin dia lebih mendahulukan taat kepada orang yang berasal dari tanah daripada kepada Rabb alam semesta? Bagaimana mungkin dia lebih mencari keridhaan tanah dengan membuat murka yang maha menguasai dan maha memberi? Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.